Udah bukan faktor keberuntungan lagi. Ya wes, kalau begitu setelah berbuka puasa, kita ingin mendengar lagi seperti apa semangat di MPL Arena. Kira-kira di game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go, pembuktian. First match bagi keduanya. First match untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Apakah memang investasi baru dari Bigetron yang bisa nih langsung menggetarkan Alter Ego? Atau Alter Ego yang bisa dengan strategi mereka untuk membalikan keadaan? Waduh, Dapat ya? dapat aduh kayak gitu. Ya, tapi kalau kita melihat ya mungkin sedikit backward ya. Kita melihat bagaimana junglernya masih tetap sama loh peraduannya. Masih ya, udah 4 game nih berarti. Suyo. 4 game Joy Suyo always. Joy Suyo. Gak ganti-ganti. Belum ada memang. Karena tire memang ada di mereka sih untuk sekarang. Alright. Dan let's see untuk emblem set bagaimana Lucas dari Nino membawakan Thrill Festival of Blood, Brave Smite dan menggunakan emblem tank. Menarik karena memang ini berarti dia akan memainkan untuk defense item. Bukan seperti yang kita lihat kemarin ketika Albert membawakan, dia kebawainnya itu ya Assassin, emblem dan juga first itemnya Hunter Strike. Karena jungle juga sih ya. Ya, ini kemungkinan ya bisa jadi first itemnya ya antara Thunderbelt. Tibalt masih sih. Nah, Tibalt dominans gitu-gitu kan. Yap. Atau Tibalt Radiant juga oke sih. Tapi untuk pergerakan awalnya nih, gue penasaran turtle pertamanya Om jujur. betul, Game 2 menit pertama, awal ya. Iya, turtle pertama Alter Ego tadi, wow ini dahsyat banget, ini gerakan yang jarang gue lihat. Apakah masih bisa juga sama? Karena dia masih punya juga by the way. Ngagetin ya Suyo sekarang ya. Itu tipok aja sih. Ya tapi sejauh ini memang cukup baik-baik saja lah untuk GB terutama ya. Kayak dia sudah hampir ke level 5 juga. Nino bahkan berani buat cutting lane sejauh itu loh. Dan level 4 juga. Dan akan start terlebih dahulu. Sama-sama di level 4 ya. Ijume juga bahkan lihat Nino. Zoning jauh banget. Yep. Dan Nino akankah berhasil menjadi satu tangga penghantar untuk Anavel. Tapi mau tidak mau, turtle yang pertama kembali menjadi milik dari Alter Ego. Kan harus nyari level 4 dulu nih dari loot-nya. Akhirnya baru hadir dan invade jungle kembali dilakukan. Yap, itu dia real world manipulation langsung terlihat ada di dalam area tersebut, langsung dibalaskan oleh Ijume dengan jarak yang sangat-sangat tidak terjangkau. Tapi Luke mencoba untuk bisa mengejar ke area belakang. Luke akankah kali ini berhasil untuk bisa mendapat kekaran Nino, tapi Ninonya berusaha untuk bisa menjauhkan diri. Luke ya sendirian, namun di tempatnya berbeda. Dreams benar-benar dinyanyiin, ada satu private concert yang memang berada di sebelahnya, tapi Purple Buff ini terancam habis-habisan. Nggak ada retribution. Dan akhirnya Anavel memilih untuk mundur juga bersama dengan teman-teman Bigetron lainnya. Satu overcommit Om. Yap, overextend yang terjadi lagi ya ini ya. Untuk Alter Ego sendiri di mana mereka memang berhasil mendapatkan turtle-nya. Tapi mereka ingin mendapatkan lebih. Advantage yang ingin dicari dan ternyata mereka dibalikkan semuanya dengan Bigetron Esports. Semuanya dikejar, berhasil pukul mundur meskipun tidak ada trade. Tapi cukup mengancam untuk Alter Ego. Ya. Sebentar dulu nih, ada apa nih di belakang nih. Oke. Kalau seandainya nanti dipaksa sampai mid game, kayaknya gue rasa akan ada kejadian yang sama Bigetron di game sebelumnya. Mungkin kita harus lebih concern buat melihat bagaimana Eman yang tidak terganggu. Ini menurutku yang bahaya. Karena tadi kalau Eman sampai diberikan juga dia punya 2 item, dia pasti akan diberikan keleluasan untuk ambil aja nih mid wave nih kalian buat si Eman. Nyari stack, nyari gold juga. Yap, sementara sekarang Anavel sendirian, Nino masih bertahan. Dan Luke melihat dia kejauhan di tempatnya berbeda. Eman benar-benar ingin diajar, Eman tidak akan bisa bertahan kembali. Namun sekarang Light sendirian, Light berjuang habis-habisan, satu yang terakhir dan Light membuktikan kelasnya, satu yang terakhir dan Light berakhir tragis. Ya 2 kill yang dapetin Eman. Plus juga Light, ini dive yang bagus banget sih dilakukan oleh Alter Ego di bagian bawah. Bahkan turret pun gak bisa untuk nyelamatin mereka. Nah, itu yang dicari sebenarnya ya. Jangan sampai membiarkan Eman untuk bisa jadi dan ternyata langsung dijawab juga dengan Alter Ego. Oke. Karena Eman dan mereka sukses untuk bisa mendapatkan poin kill tadi dan bahkan bukan cuma Eman yang tumbang. Light juga ikut tumbang. Dan sementara untuk turtle yang kedua memang sudah spawn. Tapi tergantung siapa yang bisa melakukan setup lebih rapi sekarang. Yap, dan Light kembali hadir. Luke akan menjadi satu tembok guna untuk bisa mengusir. Dan ini dia turtle yang kedua. Udah langsung tidak ada lagi rotasi ke arah tersebut dari Alter Ego.
langsung dikembalikan. Walaupun memang Alter Ego juga masih unggul nih dari kondisi gold karena Hais baru saya dapetin Turret. Ya, tapi bisa dibilang mungkin dari source skill mereka yang habis, terus juga jarak tempuh menuju ke turtle tersebut, yang membuat Alter Ego mereka tidak mendapatkan atau ingin untuk melakukan kontes di turtle yang kedua. Dan Evan ya, sudah mulai diberikan keleluasan untuk mendapatkan stack pasif di mid. Oke. Nick, gameplay yang tadi udah kita lihat juga di match pertama sebenarnya Om ya. Yep. Ada sempat Granger join ke arah mid lane. Tapi ya kalau temponya kayak gini terus, enak untuk Bigetron sih Bobo hero scaling kayak gini. Mereka punya Eman, terus juga masih ada Annabelle nanti yang memang cukup sakit ya. Tapi tergantung. Menurutku Nino di sini bisa jadi pembeda. Lucasnya kalau memang bisa sampai ke Granger itu enak. Tapi secara statistik mungkin secara overall ya, Lucas ketemu dengan Granger itu berat banget buat Lucasnya. Wow, Hais. Ini dia Hais sudah berhasil menekan. Itu yang benar-benar harus mereka lakukan secara terus-menerus, tapi lagi dan lagi line. Selamat. Avatar of Guardian dia sempat untuk bisa membuat dirinya pun selamat, tapi Hijume benar-benar dikejar. Ada Luke yang sempat untuk bisa naik ke atas pundak yang menambah beban di hidupnya, dan Hijume sedikit lagi yang bisa di dalam tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Luke mission complete. Bahkan sekarang Hais mundur terlebih dahulu, tapi Dreams akankah bisa bertahan karena satu bar SP selesai. Dapetin poin kill tambahan. Dua yang harus hilang dibayarkan dengan Moreno. Ini bakal ditabrak. Oke, Luke kembali lagi memberikan sebuah gangguan yang begitu berarti menuju Alter Ego. Keras banget sih look-nya. On point banget targetingnya tadi juga. Skypierce udah jadi untuk Eman. Iya, tapi sekarang ini buat tumbangin Luke memang butuh banyak resource dari Alter Ego. Dan mereka harus mengandalkan Hais, dan sedangkan ya Hais juga butuh waktu kan untuk bisa menjadikan item terlebih dahulu. Iya. Lihat dari setup lagi. Light memang ada vision di depan, tapi kayaknya nggak bisa dikontes. Jadi ini akan jadi turtle yang jatuh ke tangan Alter Ego juga. Dan biasanya habis turtle bakal ada buff yang diambil. Sana kan tidak ternyata Alter Ego. Setup di tempat yang lain. Bisa juga. Kali ini Haisnya bermain lebih tenang. Dia nggak buru-buru join, dia tunggu itemnya jadi dulu. Karena tadi dari GB juga dengan Retribution yang dia gunakan juga Om ya. Jadi tidak ada rotasi yang benar-benar menuju lagi ke area dari purple buff. Iya. Dan gold yang tidak terlalu jauh ya, yang kita sedang saksikan sekarang juga. Dan masih ditempel ternyata, seperti yang sudah kita duga juga di awal-awal. Light ada selalu di samping Eman, mengcover dia. Dan Eman masih ketinggalan gold sedikit saya, tipis untuk perolehan gold dari masing-masing tim. Oke, GB mendadak langsung maju, zaman force dikeluarkan juga. Namun untuk sekarang Luke benar-benar bisa kembalikan keadaan di mana Avatar of Guardian dari konek arah beberapa player, tapi Jumenya harus peregang nyawa, bahkan Dream di mana sekarang double kill didapatkan pula oleh Eman, tapi GB mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan, tapi triple kill kembali didapatkan oleh Eman. Eman pulang membawa banyak oleh-oleh. Itu dia dengan Skypierce ya, jangan lupakan Skypierce. Itu yang harusnya diwaspadai juga oleh Alter Ego. Memang Hais sekarang, waduh, zaman force-nya. Oke, Hais mencoba untuk bisa mengejar dengan satu Chrono Dash, satu yang terakhir. Wow. Hais berhasil. Dia ngambil zaman force-nya dulu tadi Om, sebelum Chrono Dash. Oke. Biar bisa 2 kali. Tapi ya ini dia Eman yang terlihat tidak disentuh sama sekali akhirnya juga. Tidak tersentuh bahkan di belakang. Skypierce stack sudah punya sekarang buat Eman pasti. Dan ini harus waspadai karena sudah dari tadi ya kita melihat kalau mau dapetin Emannya berarti harus all in ke Eman. Misalnya flicker harus dipakai untuk bisa mengejar, melompat ke belakang, baru ada flash combo kalau dari EXP-nya mau nangkep. Dari GB harus buang juga skill pasti. Skill dash-nya dia. Berarti kayak gimana kalau biarkan Nino sendiri Om yang ngejar Eman. 4 sisanya front to back aja. Tapi susah. Karena posisinya lebih lincah Granger kan. Dan movement speed dari Lucas ini gak terlalu cepat. Biar sudah jadi ini Unleash the Beast ya. Jadi harus hati-hati banget, mereka nggak boleh sampai salah move karena lo udah mulai di setup sekarang. Yap, itu dia Luke bisa menahan begitu banyak damage. Ini menjadi nilai ataupun poin plus yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara GB akan terus membayangi kehadiran dari Lord. Hijume satu terakhir, Hijume. Mau tidak mau Hijume sekarang udah mengeluarkan flickernya, informasi yang sangat-sangat baik didapatkan. Satu keunggulan sebetulnya untuk Bigetron. Dan lihat kembali setup. Oke, ada setup yang sudah dilakukan. Avatar of Guardian Ice-nya masih berhasil langsung kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi GB di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang Luke-nya pun masih berhasil Unleash the Beast. Sudah terlihat. Namun untuk sekarang double kill didapatkan oleh Eman, kembali mendapatkan 2 trofi begitu nikmat, dan Luke tidak tertumbangkan. Oh my god, Luke. Ini kuat banget sih dari Luke di bagian depan, susah banget untuk
langsung instan ke arah Luke. Apalagi targetnya terlalu banyak. Mereka mau ngincer Eman, mereka mau incer dari Luke-nya juga, Anavelnya free. Ini terlalu banyak force damage memang. Hampir sama dengan game pertama ya. Siapa yang mau ditargetkan dulu nih untuk Alter Ego? Mereka kalau mau target ke Eman, banyak shotnya yang terbuang. Sementara itu membiarkan akhirnya Luke-nya untuk bisa melepaskan semua skillnya dia. Dari grab-grabnya, dari slam-slamnya juga. 522 stack lebih cepat. Tadi 600 jadi menit 12-an ya. Oh ya, lihat sih lah. Tempat dari 600-an. Tapi ini bukan item yang udah full juga. Light. Masih terlalu sulit untuk lumayan Light. Apalagi kalau Ice dengan jarak yang cukup jauh. Yep. Cukup aman sebetulnya ya sekarang. Lord masih ada, tugas dari Alter Ego juga masih terlihat. Inner turret nih yang bakal dituju oleh Bigetron. Mereka berusaha untuk mendapatkan turret ini, tapi turret ini mungkin akan bisa diambil oleh Bigetron terlebih dahulu sekarang karena Lord lebih prioritas jelas untuk Alter Ego harus bersihkan. Ya, makanya kok buset Hais kenapa? Buset dah bener-bener itu damage-nya. Sakit banget itu. Tajam banget. Tapi ngelihat dari tempo yang sekarang nih, Bigetron tiba-tiba membalikan aja gitu. Yap. Dengan Lord tadi, setup Lord mereka yang begitu baik. Langsung. Yap, dengan Eman yang tumbang satu kali waktu Tim udah selesai. satu lagi dia Eman nih. Baru satu. Baru satu lagi, triple kill lagi tadi. Iya, dan langsung triple lagi. Dia langsung dapetin stack-stacknya juga. Item juga sudah mulai hampir penuh ya buat Eman. Kurang satu item baru penuh. Diodi ada, Melchior ada, Counter Strike punya, Skyfierce punya. Kayaknya menuju ke War X ya harusnya. Bakal lebih enak lagi nantinya. Tapi Teamfight kembali. Waduh, mau nggak mau loh. Mau tidak mau akan ada Glorious Power dikeluarkan dan Dreams tidak akan sanggup menerima dengan begitu banyak ya damage yang dikeluarkan. Di freeze habis-habisan sih nggak boleh sampai keluar dari base-nya sendiri Alter Ego. Mereka ada di masa yang sangat sulit. Ya, dan bahkan Wishing Lantern tadi kalau kita lihat ya ada Butterfly yang keluar dari Seed, dari Moreno. Jadi ini sudah benar-benar dikurung untuk Alter Ego-nya. Kalau mereka mau keluar untuk Alter Ego, mereka harus komit ya. Mereka nggak bisa separuh-separuh, ada yang maju, ada yang mundur. Yap, dan Dead Sonata barusan itu menuju ke arah GB. Damage yang dihasilkan udah sangat-sangat jelas. Dan Ais, ya ampun damage yang dihasilkan oleh Eman. Sakit banget. Rhapsody-nya kena berapa peluru doang, Om? Yap. Dan sangat berasa sekali tadi ya untuk damage yang sudah diciptakan oleh Bigetron Esports sekarang. 5.000 gold difference yang sudah mulai terakumulasi juga. Dan mereka bisa melakukan setup untuk di Lord. Ini memang pasti gangguan masih bakal ada. Tapi kalau diajak buat melakukan team fight, Bigetron Esports, mereka punya chance besar untuk bisa menang team fight. Karena keunggulan gold mereka juga yang nyata gitu kan. Yap. Nggak bisa dikasih free juga sih. Si Halberd template dari GB. 3 item. Hunter, War X, dan si Halberd selalu dibikin dengan item yang sama seperti game pertama. Ada sebuah upaya tadi tuh. Dari 2 player di atas mencoba mendapatkan Dreams tapi gagal, Om. Oke. Dan ya dengan kumpul 3 di tempat yang sama seperti ini ya. Ya balik lagi, Alter Ego mereka harus full commit. Karena kalau mereka nggak full commit untuk maju sekarang, mereka akan dicicil. Ini barisan dari Bigetron Esports, mereka cuma melempar-melempar source skill mereka. Dari Yip dengan Void Crystal-nya, dari Eman dengan Rhapsody-nya dia, itu susah banget berdekat. Dan kita lihat Luke akankah menghancurkan formasi lagi ini oleh Alter Ego karena Luke belum mau berubah Luke. Tapi untuk kali ini memberikan waktu karena Lordnya berhasil diamankan pula oleh Anavel. Sekarang Real One Manipulation, tapi sekarang coba lihat Nino-nya Unleash lebih sudah dikeluarkan tapi di bagian belakang. Nino pun masih berhasil selamat dan juga menghalang ke arah Anavel, namun itu pada berbeda. Ada pergerakan di mana pemain dari Alter Ego mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan dan double kill didapatkan pula oleh Hais. Hais mengamuk seperti dengan damage yang cukup. Tapi ini bahaya sebenarnya. Karena guntingan yang bisa dilakukan juga. Rafael terlihat dan gak mau dikomit sepertinya. Dikejar? Wah, dikejarnya Anavel. Anavel ingin lebih satu terakhirnya dan GB. Solo kill dari Anavel. Investasinya begitu baik. Tapi Ais kali ini dengan zaman Force memang sudah dia buka. Eman ingin lebih Eman. Rhapsody dikeluarkan. Ingin langsung berburu karena Idris. Satu terakhir. Oh my god, Eman kembali kali ini mengangkat tim fight dari Bigetron Alpha bersama dengan Anavel memang. Tapi jelas terlihat sekarang ada Lord yang menjadi tugas utama untuk Alter Ego. Ya mereka harus bisa melakukan defense dengan hilangnya GB dan juga Dreams. Oh my god, lagi. Oke. Ini walaupun ada zaman Force memang dikeluarkan, coba lihat Lordnya. Masih bisa dihajar, Lim. Masih bisa ditahan seharusnya. Tapi next wave udah Oke. mulai hadir. Ini dia part 2-nya, serangan yang akan dibangun oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha dengan Luke menjadi orang terdepan. Siapa yang akan menjadi korbannya, siapa yang akan ditambah beban kehidupannya.
Mungkin pilihan yang tepat adalah jangan naik dulu sekarang. Tapi lihat penguasaan dari Bigetron, mereka nggak langsung mundur. Mereka clear dulu wave-nya. Dan sekarang tugas mereka mungkin untuk freeze lane-nya. Yep. Untuk pegang zonanya. The Freeze nunggu untuk adanya pemain alter ego yang maju ya. Untuk bisa dipunish juga. Karena semua map sekarang sedang dipegang oleh Bigetron Esports. Mereka punya mata di depan, mereka punya light untuk membuka ruang gerak bagi yang lain. Dan kalau kita lihat stack-nya sudah di angka 762 di menit 15. Waduh. Ini udah tinggal nge-spam enak nih Rhapsody. Gak habis-habis ini. Bisa habis. Pelurunya. Apalagi dia tipikal main 3 peluru. 3 peluru stop, 3 peluru stop tuh kan. Berarti memang hampir terbilang unlimited. Dan sangat terjaga dan triple buff. Body contest. Oke, ada Nino yang menjadi orang terdepan. Nino bisa mencari informasi, tapi Nino terlalu lama di dalam area tersebut karena damage yang dihasilkan begitu banyak yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Esports. Namun sekarang Luke-nya mengejar karena satu play, tapi Luke tidak bisa bertahan. Bahkan pergerakan Nino masih ingin lebih di mana Lightnya tadi. Langsung aja dicoba untuk bisa dihancurkan, tapi terlalu beresiko. Bahkan real one manipulation, tapi sekarang Annabelle-nya langsung memberikan sebuah janjian karena dari Dream di mana Dreamsya tumbang tepat berada di dalam rumahnya. Rhythm of Joy. Sakit banget tadi ritmenya. Dan itu nggak ketahan. Kekurangan magical defense sih. Ini dari Dream. Athena Shield akhirnya. Udah mulai jadi juga. Yang makan bukan Eman. Yang makan Dreams itu Annabelle. Yep. Karena kita melihat ya, ini sudah punya Radiant Armor loh. Dreams punya Radiant Armor, dia punya Athena Shield yang baru selesai tadi ya. Tapi Radiant itu sebenarnya sudah cukup menolong, cuman memang item dari Annabelle yang sudah terlalu jadi juga full item. Wishing Lantern juga sih. Ijume mencoba untuk sedikit lebih agresif mengantarkan damage-nya. Lord sudah mulai dipokok oleh Annabelle. Moreno, Void Crystal mencari keberadaan di dalam rumputan. Tapi Ijume terlalu sakit damage dari Annabelle. Lepas pilihan terbaik untuk alter ego saat ini. Defense. Satu-satunya hal yang mungkin masih bisa dia coba. Karena kontes tanpa adanya Hijume mereka kalah jumlah. Dan itu bakal berat banget. Ya benar-benar meledak begitu terkena Electrifying Beats tadi. Karena ya terbantu juga tadi kan adanya damage yang bisa diciptakan diakumulasi dari adanya Wishing Lantern yang dipakai dengan Annabelle. Dan Lord ini memang masih belum spawn, tapi secara positioning Bigetron Esports mereka sangat pegang kendali dan bahkan untuk top Bestara bisa jadi langsung diambil oleh Bigetron Esports. Yap, itu dia. Satu lagi Bestara udah berhasil dihancurkan. Lord bergerak lewat tengah. Akankah Bigetron Esports mereka sabar untuk menunggu kehadiran Lord tersebut atau mereka akan membuka sebuah menu lagi untuk bisa dihantarkan menuju alter ego? Hijume dapat reward. Satu defensif tambahan sebetulnya dan Lord mulai masuk dari arah Yap, itu dia, dan Luke mendadak maju ke area terdepan. Luke akan membombardir, Luke akan mencoba untuk bisa menghancurkan siapapun pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Karena sejauh ini Luke yang berhasil menaiki karena satu player menaiki dan juga memberikan beban kehidupan tambahan. Namun tempat berbeda, Annabelle yang menghancurkan lagi pergerakan dari GB. Dan Annabelle masuk terlalu dalam tapi masih bisa untuk bertahan. Masih bisa defense Alter Ego kali ini coba. Sakit banget. Tidak untuk waktu yang lama, Lim. Karena Eman memberikan takdir yang berbeda. Tapi sekarang Luke merasakan akibat lebih shutdown. Eman benar-benar bergabung. Eman untuk kali triple kill Luke Bediak. Akankah kali Nino bisa bertahan satu yang terakhirnya? Nino. Oh my god. Bediak di hari yang kedua. Eman menjadi monster kembali. The